Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur ketika Tuhan masih memberikan anugerah dan kesempatan untuk kita dapat menikmati satu hari yang baru. Sebelum kita merenungkan isi hati Tuhan, marilah meminta pertolongannya di dalam doa. Bapa di dalam surga, berilah kami hati yang sungguh-sungguh tunduk kepada kebenaran-Mu dan pikiran yang mau mengerjakan apa yang berkenan di hati Tuhan. Ajarlah kami untuk melakukan semuanya untuk kemuliaan-Mu, karena kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih, banyak rencana dalam hati manusia, tetapi apa yang Tuhan tetapkanlah yang akan terlaksana. Akan tetapi sangat unik kehidupan orang-orang percaya. Banyak orang yang merencanakan segala sesuatu, tetapi rencananya itu gagal. Tetapi ada juga orang yang mengaku diri sebagai orang percaya, tetapi tidak mau bertindak dan memilih untuk bermalas-malasan. Oleh karena itu kali ini kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Amsal 13 ayat yang keempat perihal tentang kemalasan. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Saudara yang terkasih, situasi yang sulit seperti saat ini membuat kita harus bekerja lebih keras untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan kita. Keinginan bermacam-macam, banyak hal yang kita butuhkan dalam hidup. Banyak hal yang mungkin bisa mencoba menyenangkan hati kita, tetapi menjadi sebuah hal yang sia-sia ketika kita menginginkan tanpa kita bertindak. Begitu banyak dalam Alkitab dijelaskan tentang si pemalas. Begitu banyak dijelaskan bagaimana seharusnya orang percaya. Saudara yang terkasih, terlepas dari makna kemalasan apa yang kita mengerti, yang pasti kemalasan akan membawa kita kepada hal-hal buruk lainnya. Terkadang mungkin kita tidak mau berbuat hal yang salah, tetapi karena kita mungkin tidak ada kerjaan dan kita memilih untuk berdiam, tidur-tidur, malas-malasan dan tidak melakukan hal-hal yang berguna, maka iblis dengan mudah menggunakan kekuatannya mempengaruhi hati kita untuk memilih hal-hal yang lain. Ketika kita mengingat Daud, ketika ia berada di teras loteng istana saat itu, maka ia melihat Batsheba. Saat itu dia tidak melakukan hal apapun yang berguna. Dia hanya duduk dan penafsir berkata dia bermalas-malasan. Bermalas-malasan membawa kita kepada dosa yang bermacam-macam. Oleh karena itu, kenapa kita harus menggunakan waktu semaksimal mungkin supaya kita menghindari diri dari setiap kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa kita lakukan. Tetapi berdasarkan ayat yang kita baca saat ini, pemalas itu penuh dengan keinginan. Saudara terkasih, saat kita memiliki keinginan, seharusnya keinginan itu harus mendorong kita untuk bekerja lebih keras. Oleh karena itu, setiap orang yang percaya seharusnya lebih bekerja keras daripada mereka yang menyebut dirinya tidak percaya. Karena kita mengerti bahwa Tuhan memberikan kita sebuah perjanjian, yaitu perjanjian kerja, di mana kita harus mengerjakan semampu kita, melakukan apa yang bisa kita lakukan. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan dan untuk mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga ketika kita bermalas-malasan, sesungguhnya kita kehilangan sebuah kesempatan untuk melakukan apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Kita sedang melanggar apa yang Tuhan tetapkan bagi kita. Setiap orang telah ditetapkan untuk bekerja. Jika seseorang malas-malasan dan hanya menghayal dan menginginkan keinginan-keinginan yang sia-sia, maka sesungguhnya ia telah melanggar apa yang Tuhan minta. Saudara yang terkasih, di dalam Pengamsal juga banyak dikatakan tentang kisah-kisah pemalas dan pesan-pesan bagi pemalas.
Kita juga mungkin sangat mengenal istilah, hai pemalas, pergilah kepada semut, jadilah bijak. Lihatlah lakunya, contohlah dia. Lihatlah bagaimana dia mengumpulkan makanan. Lihatlah dia bagaimana bekerja sama. Banyak sekali hal yang kita lihat dari istilah-istilah yang digunakan dalam pengamsal. Mengapa kata malas ini begitu banyak sekali diceritakan? Karena ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam hidup seorang percaya. Saudara yang terkasih, iman yang sebenarnya ialah iman yang bekerja. Tidak cukup kita hanya percaya saja sehingga semua berjalan baik-baik saja. Percaya itu harus terlihat. Percaya itu harus berbuah. Sehingga ketika kita melihat diri kita orang percaya, maka seharusnya kita akan menjadi orang yang lebih rajin saat kita belum bertobat. Sehingga ketika kita melanjutkan pembacaannya, hati orang yang rajin diberi kelimpahan. Mungkin bukan kelimpahan materi, tapi kelimpahan kepuasan akan kinerja kita. Saudara yang terkasih, sadarilah ketika kita mengerjakan apa yang bisa kita lakukan dan memaksimalkan waktu yang kita miliki, maka sesungguhnya hati kita telah berlimpah dengan syukur. Terpujilah namanya, kiranya Tuhan menguatkan kita menjadi orang-orang yang rajin mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Dalam nama Yesus. Amin. Bapa di dalam surga, berilah kami kekuatan untuk menjadi anak-Mu yang bekerja seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus. Amin.